Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini, yaitu mata kuliah Psikologi Dakwah. Baik teman-teman, di sini dari kami kelompok 3 yang beranggotakan Emi Sania Aziz, Galudianita, Iin Indarwasito, Imratus Sholihah, dan juga Imratul Qaniah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dinamika Psikologi dalam Dakwah. Baik, di sini saya Galudianita, saya akan menjelaskan poin pertama. Baik teman-teman, poin pertama di sini adalah poin pengertian tentang persepsi. Perlu diketahui bahwasanya persepsi berasal dari kata perception yang berasal dari bahasa Inggris, di mana memiliki arti tanggapan. Tanggapan sendiri merupakan gambaran pengamatan yang disadarkan setelah kita mengamati sesuatu. Dalam kamus lengkap psikologi, perception atau persepsi ini adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Sedangkan menurut Bimo Walgito mendefinisikan bahwa persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera dan juga disebut dengan proses sensoris. Jadi, menurut pemakalah di sini, persepsi adalah tanggapan atau pandangan seseorang tentang suatu fenomena atau hubungan. Nah, dengan menyadari adanya persepsi ini, kita dapat mengerti lingkungan sekitar kita dan juga kita dapat mengetahui keadaan individu yang sedang kita amati. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dakwah. Yang pertama adalah faktor fungsional, yang kedua faktor struktural, yang ketiga faktor perhatian. Nah, kemudian di sini juga ada persepsi dalam dakwah. Nah, dari persepsi ini, seorang pendakwah itu harus bisa memiliki hubungan yang baik dengan mad'u atau orang yang didakwahi, sehingga dengan kedekatan itu maka akan terjadilah dua unsur yang saling membutuhkan dan juga saling mendukung untuk menghasilkan buah dari kerja dakwah yang efektif, yaitu dengan usaha keras dan lama untuk menyadarkan mad'u tentang perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan. Maka dari itu teman-teman, dalam persepsi ini sebagai pendakwah kita juga harus bisa memberikan yang saling membutuhkan dan juga saling mendukung untuk menghasilkan buah dari kerja dakwah yang efektif, yaitu dengan usaha keras dan lama untuk menyadarkan mad'u tentang perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan. Maka dari itu teman-teman, dalam persepsi ini sebagai pendakwah kita juga harus bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang baik sehingga ditangkap oleh panca indera mad'u, kemudian dipikirkan atau diterima sehingga menjadi suatu penghubung stimulus yang kemudian diinterpretasikan sehingga mad'u itu mengerti dan paham tentang apa yang dikatakan oleh pendakwah. Nah, prosesnya bagaimana teman-teman? Prosesnya pembentukan persepsi itu dimulai dengan menerima rangsangan. Sehingga dalam kasus ini, dalam hal ini, seorang pendakwah harus bisa memberikan berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki. Setelah itu, orang yang didakwahi atau mad'u ini merespon atau menilai apa yang telah diberikan oleh pendakwah. Sehingga dalam rangsangan ini, kemudian panca indera orang yang didakwahi atau mad'u itu akan melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasa. Sehingga dengan adanya indera tersebut kita bisa mengamati apa yang telah dijelaskan oleh pendakwah. Ada dua hal yang membentuk persepsi terhadap mad'u. Yang pertama adalah situasional dan yang kedua adalah personal. Situasional yang ini dapat dipahami apabila persepsi itu dapat dilihat dengan situasi mad'u sendiri, dengan contohnya seperti menyebutkan sifat atau menunjukkan wajah, lambang-lambang yang mana mad'u itu bisa melihat situasinya.
Sedangkan untuk personal adalah dibagi menjadi dua, yaitu pengalaman dan konsep diri. Jika pengalaman, persepsi ini dapat mengacu pada pengalaman seseorang dengan orang lain. Sedangkan konsep diri itu persepsi yang timbul atau didapat terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu teman-teman, persepsi dapat dikatakan sebagai hal yang harus ada ketika kita menyampaikan dakwah. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Jika kurang jelas silahkan melihat dan membaca makalah kami, oke? Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian B, yaitu adalah motivasi. Pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, yaitu dorongan yang datang dari dalam untuk berbuat sesuatu. Motif berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti bergerak atau to move. Motif adalah kekuatan yang terdapat pada diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan driving force. Maka dari itu, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dakwah. Motivasi hanya akan berhasil sempurna jika antara lain dapat diselaraskan tujuan yang dimiliki oleh organisasi dengan tujuan yang dimiliki oleh orang, perorangan, dan ataupun sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah motivasi dalam dakwah. Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan motivasi dalam dakwah adalah dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi keinginan, maksud dan tujuan dalam mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun juga di akhirat. Baik, saya Emisani Aziz, NIM 2011-974. Di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, emosi. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyairatkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis yang serangkai kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sedangkan secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Yang kedua yaitu pengendalian emosi. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk meredukasi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberi petunjuk pada manusia agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan-ketegangan fisik dan psikis serta efek negatifnya. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek emosi. Yang pertama yaitu kemampuan memonitor emosi, yang kedua kemampuan mengevaluasi emosi, dan yang ketiga yaitu kemampuan memodifikasi emosi. Yang keempat yaitu fungsi dan proses regulasi emosi. Yang pertama yaitu pemilihan kondisi atau situasi, merupakan bentuk dari proses regulasi di mana individu memilih situasi-situasi tertentu agar emosi yang diekspresikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu memodifikasi situasi. Yang ketiga yaitu memfokuskan atau menjaga perhatian. Yang keempat merubah kognitif. Yang kelima yaitu modulasi respon. Yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi strategi emosi. Yang pertama yaitu usia, yang kedua pola asuh, yang ketiga hubungan interpersonal, dan yang keempat pengetahuan mengenai emosi. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu lingkungan masyarakat dan sekolah. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah
Berpikir. Pikir atau berpikir itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai akal budi, ingatan, atau angan-angan, yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatunya dengan menimbang-nimbang dalam ingatan. Artinya, setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatan yang disebut dengan berpikir, baik pertimbangan maupun keputusan yang akan diambil. Nah, dalam pengertian lain, berpikir juga diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dimulai dari mendapatkan informasi atas sebuah fakta melalui panca indera, kemudian menghubungkannya dengan informasi yang telah disimpan sebelumnya di dalam otak. Oleh karena itu, ada 3 hal yang mendasari untuk membentuknya kualitas. Yang pertama, kualitas informasi fakta, informasi yang disimpan sebelumnya, kemudian bagaimana menghubungkannya. Nah, karena ini berkaitan dengan psikologi dakwah, maka dihubungkan pula dengan Islam, yaitu di sini dijelaskan bahwasanya ada hakikat berpikir dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, seorang muslim itu di samping memiliki hak untuk berpikir, ia juga harus menerima keyakinan dan prinsip-prinsip agama seperti tauhid, keadilan, kenabian, imamah, dan hari kebangkitan. Nah, itulah merupakan salah satu fungsi atau hakikat daripada berpikir menurut pandangan Islam. Nah, pada kebanyakan ayat Al-Quran, ini juga menjelaskan berkaitan dengan berpikir, yaitu manusia disuruh untuk berpikir, berinteraksi, dan berkontemplasi di alam semesta. Manusia dituntut untuk energi akalnya untuk mengenal segala yang menguntungkan dan merugikan bagi dirinya. Ia diminta untuk bebas dari segala pasungan, tawanan, kesesatan, dan juga penyimpangan. Nah, di sini seorang muslim atau seorang dai ini sangat dituntut dia untuk berpikir. Jadi, bagaimana caranya agar umatnya nanti bisa menjadi umat yang lebih baik, maka salah satu skill atau keterampilan yang harus dimiliki oleh pendai di sini adalah keterampilan berpikir, di mana dalam berpikirnya tersebut harus dilandasi dengan Al-Quran dan juga hadis. Saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap dan memori. Sikap adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian, menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi, sehingga seseorang terhadap sesuatu berdampak pada perilaku seseorang terhadap objek sikap. Kemudian struktur sikap itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang ketiga adalah komponen konatif. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua yaitu komponen afektif, menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap secara umum. Komponen konatif atau konsep perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Kemudian ciri-ciri sikap. Sikap tidak dibawa sejak lahir. Kemudian sikap selalu berhubungan dengan objek yang dipersepsi oleh individu. Yang ketiga yaitu sikap melibatkan perasaan dan motivasi. Dan yang keempat, sikap dapat berlangsung sebentar, tetapi tidak dapat menetap tergantung kuat tidaknya keyakinan seseorang terhadap objek sikap tersebut. Subbab yang kedua yaitu memori. Memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, serta mengingat informasi atau pengalaman pada masa lalu pada otak manusia, atau biasa disebut dengan ingatan. Tahapan pemrosesan informasi dalam memori itu ada 3. Yang pertama yaitu encoding, yang kedua storage, dan yang ketiga retrieval. Yang pertama encoding merupakan proses yang bertujuan untuk mengubah
sebuah informasi menjadi suatu bentuk yang dapat diproses dan digunakan oleh otak. Yang kedua yaitu storage, yaitu menyimpan pengalaman yang telah dipersepsikan. Yang ketiga yaitu retrieval, yaitu memanggil kembali pengalaman yang telah disimpan dalam memori individu seseorang. Jenis-jenis memori itu ada 3, memori sensori, kemudian memori jangka pendek, dan yang ketiga memori jangka panjang. Memori sensori yaitu jenis memori atau tingkatan dalam penyimpanan memori yang pertama kali berhadapan dengan stimulus. Kemudian yang kedua, memori jangka pendek adalah memori yang memiliki peranan yang penting dalam pemrosesan informasi dalam jangka pendek. Kemudian memori jangka panjang adalah tempat penyimpanan informasi dalam jumlah besar untuk periode waktu yang tak tentu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.